sahabat pengamat hama yang ada di seluruh Nusantara Indonesia. Halo, salam dari Kalimantan. Oh. Oke, ini adalah tayangan perdana loh, perdana dari channel pengamat hama. Khusus video ini sebagai pengenalan bagaimana ini channel pengamat hama akan memberikan video-video yang berkaitan dengan pengamat hama. Oke, perkenalkan nama saya Fuad. Saya ini salah satu pengamat hama yang ada di Kabupaten Barito Kuala, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Halo, salam satu pengamat hama gitu. Oke, bagaimana ini? Ayo kita mulai dari mana ya? Tuk 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 tuk. Oke, jadi selama ini petani mungkin kebanyakan baru kenal yang namanya penyuluh lapangan. Nah, selain penyuluh lapangan, itu ada juga pengamat hama. Pengamat hama ini sedikit lebih luasan ya wilayahnya. Jadi biasanya penyuluh lapangan itu sekitar 1 atau 2 desa atau lebih. Nah, kalau pengamat hama itu kecamatan. Jadi lingkupnya kecamatan. Bisa dia menghandle 1 kecamatan atau 2 lah. Mungkin kalau anggotanya kurang. Oke, mohon maaf ini berantakan ya cukup, tapi agak rapi sudah baru diberesin. Jadi nggak apa-apa lah berantakan dikit. Kata orang sih kalau nggak berantakan katanya nggak kerja. Tapi kita kerja kok. Kita mengamati lahan-lahan pertanian milik petani-petani di kabupaten kita, tugas wilayahnya masing-masing. Oke, karena saya berada di Kabupaten Barito Kuala, jadi saya mengamati di sekitaran Kabupaten Barito Kuala, khususnya tanaman pangan dan hortikultura. Dikit aja. Oke, sebelumnya itu bingung. Oke, perdana ini kita mulai dulu dari lingkup tanaman pangan ya, terutama itu padi, jagung, kedelai. Nah, itu tanaman yang diprioritaskan pengawalan hama penyakitnya. Nah, oke. Jadi seorang pengamat hama itu perlu senjata saat ada di lapangan. Dia perlu senjata. Senjata yang pertama adalah dia harus punya peralatan pengamatan. Kemudian kalau sudah dia punya peralatan, dia bisa menganalisa, kemudian dia bisa merekomendasikan resep-resep bagaimana teknik pengendalian hama penyakit tersebut. Oke, tadi saya pesan barang ya, saya pesan peralatan untuk saya gunakan di lapangan. Baru beli loh. Oke, ini yang pertama itu adalah nih, love. Nah, kata orang I love you. Bukan. Ini love. Nah, kaca pembesar kata orang bilang itu ya. Kaca pembesar ini harganya cukup murah. 10.000 ya. Ini kalau nggak salah tadi saya beli 10.000. Nah, ini nanti kalaunya polisi itu bawa pistol. Nah, tapi kalau pengamat hama dia bawa ini. Artinya dia ke lapangan kerja. Oke, ini alat yang pertama ya. Ini nggak wajib sih, tapi ya sama seperti polisi, nggak wajib bawa pistol. Nah, tapi kalau nggak bawa pistol nggak keren. Oke, ini ya, loop. Nah, jangan lupa ini pengamat hama bawa ini untuk mengamati hama ya. Oke, ini yang pertama. Unboxing. Biasa aja ya. Oke. Nah, kemudian setelah dari lapangan, perlu lagi alat pengamatan selanjutnya. Nah, ini juga tadi baru datang nih paketnya. Digital microscope. Harganya sih lumayan, 150.000 di Tokopedia. Kan gampang sekarang beli. Ini ada wadah. Ini
agak ribet ya, harus diinstal dulu, tapi ya nggak apa-apa. Buat ya bukan mainan sih, ya buat kerja. Tunggu. Nah, gini. Nanti ini ada colokan USB ya, yang dicolokkan ke komputer. Nanti diinstal. Nah, nanti kita akan coba menggunakannya. Oke, kawan-kawan semua. Jadi kalau ke lapangan bawa loop ya, jangan lupa bawa loop. Nah, nanti setelah dari lapangan kita ambil sampel, kemudian kita bawa ke kantor, kita cek. Oke, kawan-kawan semua, jangan lupa subscribe, like, and comment. Nah, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya channel kita ini tetap hidup dan terus berkembang, memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kawan-kawan semua, bagi petani, bagi siswa, mahasiswa, bagi rekan-rekan seprofesi, maupun yang non profesi, misalkan petani, gapoktan, atau kopoktan, ataupun PPL, penyuluh juga, ataupun POPT juga, pengamat hama. Nah, kita harus saling kerjasama dan semoga bermanfaat. Ciao, kita lihat. Oke, kita menuju kantor Balai Benih Tanaman Pangan yang ada di Kecamatan Barambai. Kita menuju lahan pertanaman padi, kita akan mengamati di sana, oke? Ini tanaman sempat terendam banjir. Terendam sekitar 2 minggu. Kasihan tanamannya nih. Mulai sakit-sakitan. Jadi curah hujan di Kalimantan Selatan 2 minggu terakhir ini lumayan ekstrim ya, sehingga menyebabkan tanaman itu tenggelam. Akhirnya nih pasca banjir ini air sudah surut. Kita lihat monitor ini sudah mulai kondisinya mulai menguning, kondisi lemah, akhirnya terserang penyakit. Oke, kita pengamati tiap-tiap petak sini. Nah, sudah mulai ada beberapa gejala kekurangan unsur hara, kemudian gejala hawar daun dan blas. Jadi begini Pak, tanaman ini terserang penyakit hawar daun bakteri atau yang biasanya disebut kresek, karena ini fenomena curah hujan sangat tinggi sehingga menyebabkan bakteri itu cepat menyebar. Nah, ini perlu kita kendalikan. Ini kan kondisi tanamannya kena hawar, stres, kita pulihkan dengan menggunakan pupuk daun, dan juga bakterisida harus masuk. Oke, semoga tanamannya pulih. Oke, setelah balik dari lapangan kita langsung ke kantor, dimana kita menggunakan alat peralatan yang tadi yang kita beli. Nah, ini ada mikroskop. Nah, kita test drive dulu. Di sini ada, sudah kita colok ya mikroskop digitalnya, sudah kita install aplikasinya sehingga kamera yang ada di mikroskop itu muncul di layar monitor PC-nya. Nah, di situ kita menggunakan perbesaran sekitar 50. Kita cocokkan, kita cari-cari nih titik fokusnya. Mana itu ada yang sampel kita ambil itu ada yang terkena blast, yaitu jamur. Nah, jamur yang bentuknya
seperti belah ketupat. Ada berbagai macam tadi ya, tapi kita coba ambil yang belas ini, kita coba monitor. Di sini kelihatan serangannya sudah cukup menyebar ya. Jadi tadi kita rekomendasikan kepada pemilik lahan atau pengelola agar untuk segera mengaplikasikan bakterisida, juga fungisida, kemudian ditambah pupuk daun. Nah, karena kondisi pasca banjir ini tanaman stres, sehingga perlu diberi nutrisi tambahan yang cepat saji melewati daun. Nah, kemudian jangan lupa bakterisida, fungisida yang tahan untuk mengendalikan jamur dan bakteri. Oke, ini kita coba teropong ya. Dan resolusinya ini masih dicocokkan fokusnya. Nah, itu yang warna hijau. Yang warna hijau itu daunnya. Nah, kemudian kita coba geser-geser sampai ketemu bercak coklatnya itu yang belah ketupat. Nah, ini sebarannya udah lumayan ya. Jadi kita coba cek nanti beberapa hari ke depan bagaimana setelah aplikasi bakterisida atau fungisida ya, bagaimana kondisi tanaman, apakah sudah menyebar. Oke, ini itu belasnya, belas ada yang memanjang bentuknya, ada yang belah ketupat. Ini harus segera ditangani. Oke, terima kasih. Gimana kawan-kawan? Capek nggak? Aduh, capek banget. Nah, ini harus minum jus ini supaya menghapus keringat ini. Oke kawan-kawan, tadi kita sudah perkenalan apa itu pengamat hama, kemudian apa itu peralatannya yang kita gunakan di lapangan, kemudian tadi kita juga sudah mengamati di lapangan. Nah, ada contoh sampel yang kita bawa ke kantor untuk kita amati di layar monitor. Oke, untuk hari ini kita cukup dulu. Sekian. Kita nanti lanjut lagi di video-video selanjutnya. Nah, mohon dukungannya nih. Nah, kita tolong di-subscribe channel Pengamat Hama. Nanti tolong videonya juga ditonton, di-like, dan di-komen. Nah, komennya yang bersifat boleh saran atau kritik, cuman yang bersifat membangun ya. Nah, jadi kita di video-video selanjutnya kita dengan kritik dan saran itu kita akan buat yang lebih baik lagi. Oke kawan-kawan, demikian, terima kasih, halo, salam dari Kalimantan.